Selamat pagi Pak Ajung, saya Adelia Haidar Danakitri Wibowo, kelas 11 MIPA absen 1. Di sini saya akan membahas tentang sakramen baptis. Berikut adalah pembahasannya. Sejarah sakramen baptis. Baptis sebenarnya sudah ada sebelum Yesus. Selama beberapa abad sebelum Kristus, umat di dalam Perjanjian Lama percaya jika semua bentuk kontak atau sentuhan dengan dunia luar akan membuat mereka tercemar. Baptisan yang dilakukan oleh Yohanes merupakan simbol dari perubahan, dan baptisan ini tidak memiliki kuasa untuk melakukan perubahan. Lalu Yesus memberikan kuasa tersebut saat Yohanes membaptis dirinya di Sungai Yordan. Menurut Matius bab 28 ayat 18-20. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Simbol-simbol sakramen baptis. Yang pertama, ada salib. Salib melambangkan bahwa seseorang telah menerima Yesus seutuhnya. Salib juga memiliki peran sebagai pelindung dari hal jahat. Salib juga melambangkan keberanian sebagai pengikut Kristus untuk berani memikul salib kita. Yang kedua, air. Air sebagai simbol dalam proses pembaptisan atau penyucian dari perbuatan dosa. Hal ini membuat orang yang dibaptis akan lahir baru. Yang ketiga, lilin. Lilin sebagai simbol bahwa orang tersebut telah menjadi anak-anak terang, yang memancarkan terang atau kasih Kristus melalui perbuatan dan sikapnya. Yang keempat, minyak. Minyak dilambangkan sebagai Roh Kudus. Minyak sendiri melambangkan kekuatan pemberian atau pengurapan dari Roh Kudus. Yang terakhir ada pakaian berwarna putih. Pakaian berwarna putih melambangkan kesucian atau lahir baru, dan siap menerima Yesus sebagai juru selamat. Makna sakramen baptis. Yang pertama, penerimaan Tuhan. Dengan menerima sakramen baptis, secara tidak sadar kita telah menerima kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dan kita berusaha untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan Tuhan. Yang kedua, pencatatan nama dalam kerajaan surgawi. Sakramen baptis seumpama materai persatuan kita dengan Allah. Yang ketiga, menjadi anak-anak terang. Dari sakramen baptis, kita diangkat menjadi anak terang, di mana setiap dari kita memiliki tugas untuk menjadi garam dan terang dunia. Yang terakhir, pencurahan rahmat pengkudusan. Ingatkah kamu akan peristiwa Yesus dibaptis, lalu terdengar suara Allah, dan ada merpati putih yang datang kepada Yesus? Burung merpati melambangkan Roh Allah sendiri yang memberikan karunia kepada Yesus. Sama seperti Yesus, kita mendapatkan karunia rahmat dari Allah. Syarat dasar menerima sakramen baptis, yang pertama, beriman kepada Yesus. Yang kedua, sakramen inisiasi. Yang ketiga, meneladani Yesus. Kemudian, sakramen baptis ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, baptis bayi. Yang kedua, baptis anak. Dan yang ketiga, baptis dewasa. Ketiganya memiliki syarat yang berbeda. Untuk yang pertama, baptis bayi. Syarat-syaratnya: 1. Bayi dibaptis di gereja paroki orang tua, kecuali ada alasan wajar lain. Yang kedua, orang tua dan wali baptis mengikuti pendampingan pembaptisan bayi dan siap mendidik secara Katolik. Yang ketiga, mengisi formulir serta melengkapi persyaratan. Yang kedua, baptis anak.
Pembaptisan dilaksanakan pada perayaan Paskah atau seputar Paskah. Syarat-syaratnya: 1. Pelayanan baptis remaja usia antara 10 sampai 17 tahun dan belum dibaptis dalam gereja Katolik. Yang kedua, mengisi formulir calon baptis dan ada izin tertulis dari orang tua atau wali dalam bentuk tanda tangan. Yang ketiga, mengikuti pembelajaran calon baptis. Yang keempat, mengetahui tentang kebenaran-kebenaran iman dan kewajiban-kewajiban sebagai orang beriman Kristiani. Untuk yang terakhir, baptis dewasa. Pembaptisan untuk kelompok dewasa ini dilaksanakan setelah seluruh proses katekumenat selesai. Pelaksanaannya diusahakan pada malam Paskah atau seputar Paskah. Syarat-syaratnya, yang pertama, bagi yang sudah menikah tidak terkena halangan kanonis. Yang kedua, bagi yang sudah menikah dengan pasangan yang non-Katolik dan pasangannya itu masih hidup, ada izin tertulis dalam bentuk tanda tangan pada formulir. Yang terakhir, mengetahui tentang kebenaran-kebenaran iman dan kewajiban-kewajiban sebagai seorang beriman Kristiani. Buah sakramen baptis. Yang pertama, mendapat pengampunan dari segala dosa. Yang kedua, menjadi ciptaan baru dan dilantik menjadi anak Allah dan mengambil bagian dari kodrat ilahi. Yang ketiga, memperoleh rahmat pembenaran atau pengkudusan yang membuat dia sanggup semakin percaya kepada Allah. Yang keempat, digabungkan menjadi anggota gereja sebagai bagian dari tubuh Kristus. Yang terakhir, dimateraikan secara kekal dengan satu materai rohani yang tidak dapat dihapuskan. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, Tuhan memberkati.